Oke, seharusnya fx ya tabelnya. Jadi ini salah setabel-tabelnya ya. Oke, nah biasanya oke. Jadi ini perlu dikoreksi ya, Danis ya. Oke, nah di sini ada yang penting lagi. Di sini tangen theta sama dengan 2x per x, 2x dibagi dengan x. Kemudian ini tuh apa Danis ya? Ini tuh apa ya? Ini tuh ada garis apa ya Danis ya? Maksudnya dicoret gitu, Pak. Aduh, Good, terbawah. good. Nah, tidak salah. Mulai dari sekarang begitu ya. Jangan kalian coret-coret kayak gini. Jangan kalian coret-coret kayak gini. Kami paham gitu ya. 2x dibagi x sama dengan 2 itu kami paham gitu ya. Gitu ya. Dengan kalian coret itu tulisannya malah jadi tidak jelas gitu ya. Jadi hilangkan kebiasaan tersebut. Oke? Oke ya. Jadi Baik, Pak. hilangkan kebiasaan coret-coret seperti ini. Tidak salah, kamu tidak salah karena memang dari dulu diajarkannya seperti itu. Gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Ya sisanya itu tadi saya hanya teknis nulis saja, walaupun nulis juga penting. Sisanya kita diskusikan nanti hari Senin ya, supaya kalian sempat membaca soal-soal yang bukan yang dikerjakannya. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan materi kita berikutnya, begitu ya. Ini barusan masih ada yang baru-baru datang. Barusan yang baru datang siapa? Yang baru Saya, datang? Pak. Ya, Saya baru kenapa datang. Hansel? Kenapa? Soalnya itu, Pak, internetnya baru jalan. Juan? Kenapa baru hadir Juan? Juan, kenapa baru hadir? Pak, tadi jaringannya bermasalah, Pak. Jadi nggak bisa langsung login pakai link, Pak. Harus pakai passcode dulu, Pak. Tadi minta sama teman, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, ya sudah ya. Kita lanjutkan limit begitu ya. Kita masuk ke materi inti dari kalkulus begitu ya. Kemarin kita bab 0, sekarang kita masuk bab 1 yaitu terkait dengan limit. Oke. Nah, oke ini sedikit cerita begitu ya. Sedikit cerita. Doni berangkat ke ITB setiap hari pukul 6. Ini sebetulnya ceritanya lama ya, sudah tidak ekivalen dengan sekarang yang pandemi. Waktu tempuh Doni mengendarai motor dari kosan ke ITB yang berjarak 3 km adalah 30 menit. Berapa kecepatan rata-rata Doni? Berapa kecepatan rata-rata Doni? Berapa kecepatan rata-rata Doni? 6 km per jam. 6 km per jam. Oke. Kemudian kalau ditanya berapa kecepatan Doni mengendarai motor persis ketika pukul 06.14. Karena kan kita kalau mengendarai motor itu tidak mungkin konstan kecepatannya segitu. Jadi misal ada angkot menghalangi gitu ya, kecepatannya turun. Terus ketika nyalip kecepatannya bertambah gitu ya. Nah, jadi di sini ada sedikit pertanyaan, berapa kecepatan Doni ketika mengendarai motor persis di pukul 06.14 gitu. Yaitu sedikit cerita. Kemudian yang berikutnya, luas lingkaran. Luas lingkaran itu berapa? Biar kuadrat, Pak. Pier kuadrat. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Pengubahan lingkaran menjadi persegi panjang, Pak. Baru tingginya merupakan R dan panjangnya merupakan PR.
perubahan apa tadi persegi apa? Mau? Lingkaran Pak diubah menjadi dipotong-potong, membentuk juringnya baru dibentuk menjadi persegi panjang. Oke. Jadi kira-kira begitu ya kalau saya di sini punya lingkaran gitu. Kalau di sini saya punya lingkaran, untuk mencari luas lingkaran begitu ya, yang paling metodenya ada banyak, tapi salah satu metodenya seperti ini. Katakanlah saya buat segitiga di dalam lingkaran ini. Oke. Terus saya cari luas segitiga. Oke, saya cari luas segitiga. Apakah luas segitiga ini sudah merepresentasikan luas lingkaran? Jawabannya ya belum. Jawabannya bisa sudah. Sudah Pak, tapi itu masih banyak yang kosong gitu ya. Sudah, tapi masih banyak yang kosong. Kalau gitu dihampiri dengan menggunakan persegi, misalkan. Dihampiri dengan menggunakan persegi. Oke. Apakah luas persegi sudah merepresentasikan luas lingkaran? Sudah, tapi masih lebih banyak yang kosongnya, masih ada yang kosong. Oke. Kalau begitu dan seterusnya begitu ya. Di sini saya buat segi n gitu ya. Di sini saya buat segi n sehingga gini ya kira-kira ya. Katakanlah gini. Gitu ya. Ini ke sana juga ada. Nah, ini kan diarsir ya. Diarsir. Apakah ini sudah merepresentasikan lingkaran? Ini katakanlah segi berapa ya? Segi 100 misalkan. Sudah, tapi masih ada yang kosong gitu ya. Tapi masih ada yang kosong gitu ya. Gitu. Tapi masih ada yang kosong. Nah, jadi dalam hal ini buat seginya itu sebanyak mungkin begitu ya untuk menghampiri untuk kita mendapatkan luas dari lingkaran gitu. Nah, di sini ada satu kata kunci penting begitu ya, yaitu menghampiri gitu ya. Kita itu di sini ada satu kata kunci penting yaitu menghampiri. Karena kita tidak bisa mengetahui berapa luas lingkaran secara persis katakanlah. Kemudian di sini juga yang tadi berapa kecepatan Doni mengendarai motor persis ketika pukul sekian. Ya, di sini juga kita paling bisa menghampiri gitu ya. Menghampiri, kita tidak tahu persis di di nilai tersebut itu berapa. Kecepatan pada saat waktu tersebut itu berapa. Gitu ya. Oke, itu sedikit ceritanya gitu ya, sedikit kasus-kasus. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kasus yang lebih konkret lagi gitu ya. Misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1. Kita tahu bahwa fx tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Gitu ya. Kita tahu bahwa fx tidak terdefinisi pada x sama dengan 1 gitu ya. Oke, ini mungkin saya hapus dulu gitu ya. Tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Oke, tetapi sebentar, ini ada notasi-notasi yang salah, saya betulkan dulu. Oke, di sini fx tidak terdefinisi pada x sama dengan 1 begitu ya. Oke, tetapi di sini kita penasaran begitu ya. Di sini kita penasaran tidak terdefinisi pada x sama dengan 1, tapi kalau nilai di sekitar 1 berapa ya? Tapi kalau nilai di sekitar 1 berapa ya? Gitu ya. Oke, kita minta bantuan Excel begitu ya. Kita minta bantuan Excel dalam hal ini begitu. Kita mau mencari nilai fx di sekitar 1 gitu ya. Karena dia itu
tidak terdefinisi di satu, tapi kita penasaran di sekitar satu nilai fx itu berapa. Oke, katakanlah ini apa, x pangkat 3 dikurangi 1 ya. Oke, ini x, ini fx. Ini Excel saya terlihat? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, x pangkat 3 dikurangi 1 dalam kurung ini dipangkatkan 3 dikurangi 1 dibagi dengan ini dikurangi 1 gitu ya. Oke, sekarang kalau x-nya 2 berapa? Kalau x-nya 2, fx-nya 7, betul ya? 2 pangkat 3, 8 dikurangi 1, 7 dibagi 2 dikurangi 1. 7 dibagi 1, 7. Oke, kalau x-nya 1,5, kalau x-nya 1,5, di sini kita minta bantuan Excel 4,75. Kalau x-nya 1,2, 3,64. Kalau x-nya 1,1, 3,31. Kalau x-nya 1,0001, 3,003. Kalau x-nya 1,000001, oke. Desimalnya kita panjangkan dulu ya. Desimalnya kita panjangkan dulu. Oke, terus ini berapa tadi? 1,00001. 1,00001. Ini juga desimalnya kita panjangkan dulu. Tapi tidak bisa dipanjangkan. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, tapi kalau nilainya di 1 berapa? Berapa nilainya di 1? Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi karena terjadi pembagian dengan 0. Oke. Sekarang saya penasaran lagi. Kalau saya 0 berapa? Kalau x-nya 0 itu 1. Kalau x-nya 0,9 itu 2,71. Kalau 0,99 2,9701. Kalau 0,9999 2,99997. Terus kalau 0,99999, oke. Nah, di sini perhatikan, di sini ada sesuatu yang katakanlah ya cukup menarik begitu ya. Cukup menarik di sini. Kalau saya cari nilai x gitu ya, mendekati 1 dari bilangan yang lebih dari 1, itu adalah ya tadi 2, 1,5, 1,2, 1,1, 1,001, 1,00001. Ini kita dapatkan angkanya itu ya mendekati 3 lah ya gitu, bisa kita katakan. Angkanya itu kok seperti mendekati 3 gitu ya. Kemudian kalau kita cari nilai fx di sekitar x-nya 1 dari bilangan yang kurang dari 1, dalam bahasa ini 1 dari kiri gitu ya. Ini saya tambahkan 1 dari kanan gitu ya. 1 dari kanan itu untuk nilai x-nya yang lebih besar dari 1 begitu. Kemudian yang ini 1 dari kiri gitu ya, untuk yang nilai x-nya kurang dari 1 gitu. Nilainya itu kok seperti mendekati 3 gitu ya. Betul tidak? Ini 2,99967 mendekati 3. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini tuh ada sesuatu yang apa ya? Di sini kita melihat menarik begitu ya. Kita melihat menarik sementara di satunya itu sendiri dia nilainya tidak ada gitu ya. Di satunya itu sendiri nilai fungsinya tidak ada. Gitu. Nah, ini yang kita katakan dengan limit secara intuitif. Gitu ya. Ini yang kita katakan limit secara
intuitif. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kursor saya mana ini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi yang tadi begitu ya, misalkan fx x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1, dia itu tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Apa yang terjadi pada x sama dengan 1? Ya kalau di x sama dengan 1 dia tidak terdefinisi. Tapi ketika kita melihat nilainya di sekitar 1, ternyata kok ada kecenderungan nilainya itu mendekati 3 begitu ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini didefinisikan begitu ya, definisi limit secara intuisi. Oke, didefinisikan limit secara intuisi di sini untuk mengatakan bahwa limit x menuju di sini ada notasinya lim x panah c gitu ya, x panah c ini dibacanya limit x menuju c dari fx sama dengan L gitu ya. Oke, ini cara bacanya adalah limit x menuju c dari fx sama dengan L gitu ya. Oke. Nah, ini artinya adalah bahwa ketika x dekat ke c, maka fx dekat ke L. Oke. Ini definisi limit secara intuisi di matematika. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya. Pertanyaannya, X dekat ke C itu seperti apa dekatnya? X dekat ke C itu seperti apa? Fx dekat ke L itu seperti apa? Mendekati nilai bukan Pak? Kayak X Iya, mendekati 2. Jadi kayak nilai X itu kayak 1,99998 gitu Pak. oke. Jadi dekat itu apa? Seberapa dekat? Kalau dibilang mendekati 2, seberapa dekat? Seberapa dekat? Rumah Ihsan dengan rumah Raffi dekat atau jauh? Rumah Ihsan dengan rumah Raffi dekat atau jauh? Jauh Pak. Kata siapa jauh? Kata Raffi Pak. Kata Raffi jauh. Sejauh apa? Jauh itu sejauh apa? Dekat itu sedekat apa? Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita ketika mengatakan sesuatu jauh dekat itu relatif ya. Jauh dekat itu relatif gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan jauh itu sejauh apa, dekat itu sedekat apa gitu ya. Oke, nah dalam hal ini X dekat ke C gitu ya. X dekat ke C itu biasanya di matematika itu dituliskan seperti ini. X dikurangi C itu kurang dari epsilon gitu ya. Untuk epsilon yang lebih dari 0, untuk epsilon positif gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi ketika misalkan X menuju 2. Tadi teman kamu mengatakan 1,9999998 X-nya. Apakah 1,99998 ini sudah dekat ke 2? Sudah dekat ke 2. Apakah sudah dekat ke 2?
Enggak, Pak. Belum, Pak. Nggak tahu, tergantung parameternya. Gitu ya. Dalam hal ini tidak tahu ukuran jauh dekatnya itu apa, gitu ya. Ukuran jauh dekatnya itu apa, gitu ya. Ukuran jauh dekatnya itu apa di sini. Oke. Jadi nanti kita diskusikan ini lebih lanjut. Kita masuk contoh dulu. Carilah limit X menuju 3 dari 4X dikurangi 5. Berapa limit ini? Hasil limit ini? 7, Pak. 7. Dapat Pak. dari mana 7? Nilai 3 ini dimasukkan ke X, Pak. Dimasukkan ke? Nilai 3-nya dimasukkan ke X. Nilai 3-nya dimasukkan ke X, jadi 12 kurang 5, 7, Pak. 12 kurang 5 sama dengan 7. Salah. Oke, salah. Gitu ya. Salah. Kenapa salah coba? Ada yang tahu kenapa salah? Karena tidak boleh sama dengan 3, Pak. Karena tidak boleh sama dengan 3. Karena tidak boleh sama dengan 3. Di sini kan definisi limit apa? Di sini definisi limit adalah Menghampiri. untuk X mendekati, untuk Ya. X dekat ke C, maka fx dekat ke L gitu ya. Jadi X-nya itu tidak boleh 3 gitu ya. Jadi katakanlah ini 4 dikali X dikurangi 5 gitu ya. Gitu. Kalau X-nya katakanlah 2, itu 2,3, 2,5. Oke, ini ditulis dulu. 2,9 gitu ya, 2,9999 gitu ya. Kemudian di berapa? 3,0001 gitu ya. 3,1, 3,2 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, untuk X yang mendekati untuk X yang mendekati 3 gitu ya dari kiri. 3 dari kiri itu artinya 3 untuk bilangan yang kurang dari 3 gitu ya. Itu 3 dari kiri seperti 2,999. Nilainya itu kok seperti mendekati 7 ya. Kemudian ternyata yang 3 dari kanan 3,0001 gitu ya. Ini juga kok seperti mendekati 7 gitu ya. Nah, itu. Jadi secara intuisi kalau begitu limit X menuju 3 dari 4X dikurangi 5 sama dengan 7. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjutkan gitu ya. Limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi dengan X dikurangi 3. Berapa nilai limitnya ini? Berapa nilai limitnya? 5, Pak. 5 ya. Kalian sebetulnya sudah tahu nilainya ya. Dari mana dapatnya 5? Dapatnya 5 itu seharusnya caranya seperti ini gitu ya. Apa ini? X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi dengan X dikurangi 3 gitu ya. Ini menuju 3 juga ya. Oke, menuju 3 juga, jadi saya kopas saja ini gitu ya. Oke, kalau dilihat ternyata nilainya mendekati 5 gitu ya. Mendekati 5 untuk X di sekitaran 3 gitu, mendekati 5. Oke, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi definisi limit secara intuisi adalah seperti ini. Untuk X yang mendekati C, maka fx dekat ke L. Oke, di sini bukan X sama dengan C ya. Oke, perhatikan di sini bukan X sama dengan C. Di sini untuk X mendekati C. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang untuk ini, limit X menuju 2. Limit X menuju 2, saya ganti saja ini, pakai yang ini. Oke, ini notasi apa ini? Bulat Bulat atas, Pak. Notasi Dengan bulat atas, Pak. notasi bulat atas.
Oke, notasi bulat atas ya untuk X menuju 2. Berapa nilainya? Tidak terdefinisi, Pak. Kenapa tidak terdefinisi? Karena kalau kita ambil mendekati 2 dari bawah, bakal 2 hasilnya. Tapi kalau kita ambil mendekati 2 dari atas, hasilnya 3. Oke, coba kita lihat ya. Kalau kita duanya 2 dari kiri. 2 dari kiri itu berapa? 1,8. Sudah dekat kedua? Belum. 1,9 sudah dekat kedua? Belum. 1,99 sudah dekat kedua? Belum. 1,9999 sudah dekat kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya dekati dari kanan. Dekati dari kanan katakanlah 2,3, 2,1, 2,01, 2,001 gitu ya. 2,00001. Oke. Nah, di sini perhatikan gitu ya. Untuk kalau kita mendekati 2-nya itu dari kiri gitu ya, dari bilangan yang kurang dari 2, dia itu hasilnya jadi 2. Tapi kalau kita mendekati 2-nya dari kanan untuk bilangan yang lebih besar dari 2, hasilnya jadi 3. Gitu ya. Oke, jadi kalau begitu limit X menuju 2 dari fungsi ini, jawabannya 2 atau 3? Jawabannya 2 atau 3? Tidak terdefinisi, Pak. Ya, dalam hal ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena limitnya itu dari mendekati dari kiri dan kanan harus sama. Limit dari kiri dan kanan harus sama. Oke, dalam hal ini kalau kita mengacu pada definisi ini ya, ketika X dekat ke C maka Fx dekat ke L. L di sini adalah satu buah bilangan, gitu ya. Satu buah bilangan yang tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi ketika di sini nilai limitnya 2 atau 3 gitu ya, itu jadi bingung gitu ya. Jadi bingung sehingga kita katakan limitnya tidak ada. Karena di sini L-nya itu adalah satu buah bilangan yang fix gitu ya, tidak berubah-ubah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah kalau tidak ada, yang terjadi apa begitu ya? Yang terjadi pada soal nomor 3 gitu ya, pada contoh nomor 3 itu limitnya itu berbeda antara kalau kita dekati dari kiri dan berbeda kalau kita dekati dari kanan gitu ya. Oleh karena itu kita punya yang namanya limit satu sisi. Oleh karena itu kita punya yang namanya limit satu sisi gitu. Nah, beberapa fungsi mempunyai lompatan pada nilai fungsinya. Lompatan pada nilai fungsinya yang mana? Ya contohnya yang tadi. Contohnya yang tadi. Oke. Dia itu lompat gitu ya nilainya. Dari apa? Dari nilai 2 lompat ke 3 gitu ya. Dalam tanda kutip di sini lompatan. Gitu. Oke. Nah, definisikan, perhatikan di sini ada definisi baru lagi. Untuk limit X menuju C, C-nya itu ada tanda tambah di atasnya. Begitu ya. Dari Fx. Ini merupakan limit Fx untuk nilai X didekati dari arah kanan C. Gitu ya. Untuk limit X didekati dari arah kanan C. Arah kanan C itu apa? Arah kanan C itu apa? X-nya lebih dari C begitu ya. X-nya itu lebih dari C. Gitu. Limit ini disebut dengan limit kanan. Nah, sebaliknya kalau misalkan saya punya limit X menuju X panah C pangkat negatif gitu ya. Di sini ada pangkat negatif. Ini artinya adalah limit Fx untuk didekati, untuk nilai X didekati dari arah kiri, arah kirinya C gitu ya. C-nya itu X-nya itu kurang dari C.
Oke, ada pertanyaan? Limit ini disebut dengan limit kiri. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nadir, ada Nadir? Nadir ada? Ada Pak. Oke, kenapa lama Nadir? Tadi mic saya itu saya nyalain dulu. Oke, oke. Saya mau tanya Nadir, kenapa kalau X-nya dari arah kanan, X-nya lebih dari C? Kenapa untuk nilai X didekati dari kanan C, itu X-nya lebih dari C? Kenapa Nadir? Karena Bagaimana? lompatan tadi Pak. Atau bukan? Apa? Lompatan? Iya Pak. Tidak juga, bukan karena lompatan. Bukan karena lompatan. Bukan karena lompatan. Kiko? Kiko, halo? Iya, Pak. Iya. Jadi apa? Bagaimana jawabannya Kiko? Isna? Isna, bagaimana jawabannya Isna? Kalau menurut saya, kenapa kok X-nya lebih besar dari C? Karena Betul. dia itu kan didekatinya kan dari kanan. Oke. Jadi kan otomatis dia harusnya positif. Dia harusnya positif. X-nya. Emang kalau dari kiri dia negatif? Belum tentu sih Pak, cuman kalau misal dilihat dari koordinat kan yang positif berada di sebelah kanan seperti itu. Oke. Itu bergantung sama nilai itunya sih, nilai limitnya itu nanti. Oke, hampir ya, hampir. Tadi itu hampir. Dia itu bukan masalah positif atau negatifnya, tapi kamu tadi melihat dari koordinat itu bagus, bagus Isna. Ada yang bisa melengkapi kenapa ini tuh sebetulnya kenapa sih kalau dekati dari kanan X-nya itu lebih dari C? Acuannya apa sebetulnya? Acuannya apa? Saya mau nyoba, Pak. Boleh, silakan. Jadi kayaknya kalau yang percobaan tadi dipetakan angka-angkanya di apa namanya di garis bilangan, maka kalau dari kanan itu pasti selalu lebih besar dari yang dari X-nya gitu dari yang ditanyanya tadi. Oke, bagus. Itu tadi kata kunci yang sangat bagus yang kamu katakan adalah apa? Garis bilangan, gitu ya. Kiri kanannya itu sebetulnya adalah garis bilangan gitu ya. Ini C, ini garis bilangan, garis bilangan gitu ya, garis bilangan gitu. Jadi X yang berada di sebelah kanan C, X yang berada di sebelah kanan C ini X lebih dari C gitu ya. X yang berada di sebelah kanan C ini X lebih dari C. X yang berada di sebelah kiri C itu X kurang dari C gitu. Oke, dan dia mendekati artinya dia itu X-nya bergerak mendekati C dari kanan. Ya, ini mendekati C dari kiri. Jadi kenapa disebutnya kiri kanan itu adalah acuannya garis bilangan. Oke, ada pertanyaan? Ya. Itu kan kita melihat nilai fungsinya.
Tadi kan kamu mengatakan apa? Kalau ada Oke, nah kalau X-nya membesar, hasil fungsinya semakin kecil, gitu ya. Di sini yang kita lihat di sini X-nya, oke, bukan nilai fungsinya, bukan fx-nya. Oke, di sini yang sekali lagi yang kita lihat adalah X-nya, bukan nilai fungsinya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Itu hal-hal seperti itu ditanyakan saja, dipastikan gitu ya, daripada menggelembung gitu ya, tidak mau bertanya, menggelembung, gelembungnya bola saljunya itu semakin membesar, tiba-tiba nilai E gitu ya, gitu. Jadi ini saya serius loh, ini saya serius benar, ini saya serius ya, ini berdasarkan pengalaman juga gitu ya dari angkatan-angkatan sebelumnya begitu ya. Kalau ada yang belum paham ya ditanyakan gitu ya, ditanyakan. Yang ingin dipastikan pastikan daripada salah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Ya, itu kan kalau kita dekati dari kanan itu kan itu lebih dari C itu, Pak. Nah, kita dekati itu kan sebenarnya kita bergeraknya ke kiri itu, Pak. Tapi kenapa dibilang positif, Pak? Kan Saya sebenarnya, tidak. maksudnya kenapa lambangnya C plus gitu? Maksudnya gimana gitu penjelasannya, Pak? Oke. Itu ya, di sini kita tidak mengatakan positif negatif ya, karena dekati dari kiri juga bisa positif. Nah, kalau masalah kenapa di sini simbolnya plus, kenapa di sini simbolnya min, itu lebih ke apa ya? Lebih ke notasi saja gitu ya. Lebih ke notasi saja. C plus itu maksudnya lebih gitu ya. C minus itu C yang kurang dari C gitu. Itu lebih ke notasi saja. Bagus, Robi. Gitu ya. Saya juga mulai sedikit lagi, Pak, tentang tadi pengertian matematika, Pak. Maksudnya definisi intuisi itu maksudnya apa, Pak? Intuisi itu apa ya? Secara logika gitu ya. Definisi limit secara intuisi, secara logika. Jadi kalau kita menemukan sesuatu pembuktian di matematik gitu ya atau dan sebagainya, secara intuitif gitu ya. Intuitif itu secara logikanya seperti ini. Nah, kalau secara logikanya seperti ini berarti akan ada definisi limit secara matematis ya. Nah, itu belum diberikan. Belum diberikan. Gitu. Karena kenapa bagus? Kenapa di sini intuisi gitu ya? Makanya tadi saya tanya, dekat. Dekat itu apa? Dekat itu apa gitu ya? Dekat itu apa? Seberapa dekat? Itu kan sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Makanya intuisi gitu ya. Dekat, jauh. Jauh itu apa? Gitu ya. Jauh itu apa? Dekat itu apa? Itu intuisi. Gitu ya. Nah, nanti akan ada definisi limit secara matematis. Gitu ya. Yang apa? Yang bisa menerjemahkan dekat itu apa gitu ya. Gitu. Bagus, Robi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada teorema begitu ya. Teoremanya mengatakan apa? Di sini perhatikan limit x menuju c untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x menuju c dari kiri sama dengan L dan limit x menuju c dari kanan sama dengan L. Artinya apa? Artinya ini kalau dalam bahasa sehari-hari, ya ini ada di bawahnya. Limit fungsi di suatu titik ada begitu ya. Di sini saya kasih merah begitu ya. Limit x di suatu titik ada jika dan hanya jika limit kiri dan nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ada dan sama. Gitu, ada dan sama. Oke. Yang tadi seperti contoh yang tadi yang ini dari kiri nilainya 2, dari kanan nilainya 3 gitu ya. Dari kiri nilainya ada 2, dari kanan nilainya ada 3, tapi kan tidak sama. Oke, ada tapi tidak sama. Sehingga itu dikatakan limitnya tidak ada. Dalam hal ini kita katakan limit
secara apa namanya? Secara matematis ya dalam bahasa yang formal kita katakan seperti ini. Limit x menuju c dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit dari kirinya sama dengan L, limit dari kanannya sama dengan L. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya, Ya, kalau misalnya tadi kan limit fungsi itu ada kalau misalnya limit kiri dan kanannya ada dan sama. Nah, kalau misalnya limitnya yang nggak ada itu contohnya gimana? ini contohnya. Oh, maksudnya limit kirinya tidak ada nilainya gitu. Ya, Limit kirinya tidak ada, limit kanannya tidak ada. Oke, dalam hal ini sebetulnya kita apa namanya? Ada di sini tuh ada dalam arti berhingga gitu ya. Ada dalam arti berhingga gitu ya. Kalau yang tidak ada itu sebetulnya kalau dikatakan tidak ada juga ada gitu ya. Ya itu yang tahingga gitu ya. Yang tahingga dan minus tahingga. Nanti kita di sesi selanjutnya. Pertanyaan kamu itu di sesi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, nah di sini secara umum begitu ya. Secara umum dari segi grafik gitu ya. Dari segi grafik kita bisa mengatakan bahwa limit ini tidak ada jika terjadi lompatan. Limit ini tidak ada jika terjadi lompatan. Maksudnya lompatan itu apa? Seperti yang barusan. Fungsi tangga gitu ya. Fungsi pembulatan ke atas. Fungsi pembulatan ke atas itu kan dinamakan fungsi tangga gitu ya. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4. Bilangan di antara 0 dan 1 dibulatkan ke atas jadi berapa? Bilangan di antara 0 dan 1 dibulatkan ke atas jadi berapa? Jadi 1. Kalau di 0 dibulatkan ke atas jadi berapa? Tetap 0 ya. 0 tetap 0. Bilangan di antara 0 sampai 1 dibulatkan ke atas itu menjadi 1 gitu ya. Di 1 sendiri nilainya 1. Bilangan di antara 1 ke 2 dibulatkan ke atas jadi 2 gitu ya. Di 2 sendiri nilainya 2. Gitu. 3. Oke. Nah ini fungsi tangga. Kenapa namanya fungsi tangga ya? Ini karena bentuknya seperti tangga begitu ya. Karena bentuknya seperti tangga ya dinamakan saja fungsi tangga gitu kan. Ini kan bentuknya seperti tangga gitu ya. Oke, gitu. Nah, di sini perhatikan di sini kan terjadi lompatan nilai ya. Di sini terjadi lompatan nilai kepencet. Lompatan nilai di sekitar 2 gitu ya. Artinya limit di sekitar 2 itu tidak ada. Itu kalau kita melihat dari segi grafis. Selain itu, ada juga limit yang tidak ada dalam hal ini jika terlalu banyak goyangan. Dalam hal ini jika terlalu banyak goyangan. Jadi bayangkan kalau kita punya suatu fungsi yang katakanlah dari segi grafis seperti ini. Gitu ya. Dari segi grafis seperti ini. Pertanyaannya, katakanlah berapa nilai limit pada X sama dengan C? Berapa nilai limit X menuju C dari Fx? Gitu. Berapa? Gitu ya. Nah, limit yang terjadi banyak goyangan ini apa namanya? Dia itu tidak bisa menemukan nilai limitnya. Kenapa tidak bisa menemukan nilai limitnya? Dalam hal ini dia karena nilainya itu terlalu rapat sehingga perubahan nilai X-nya sedikit bisa menimbulkan nilai X yang berbeda. Contohnya saya ingin memberikan kepada kalian, perhatikan ini. Jangan yang ini aja. Yang ini ya.
Saya kopas. Gitu ya. Ini tuh tadi fungsinya apa? X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X minus 1. Ini tuh fungsinya X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan X dikurangi 1. Gitu ya. Ini X-nya, ini Fx. Gitu ya. Oke, nah di sini perhatikan oleh kita dengan seksama gitu ya. Ini kalau saya ubah 0,00001, nilainya itu masih di kisaran 3 gitu ya. Nilainya itu masih di kisaran 3, setuju? Nilainya itu masih di kisaran 3. Katakanlah di sini nilainya 1,00002 gitu. Nilainya itu masih ada di kisaran 3 sekian gitu ya. Ada satu contoh fungsi yang kalau X-nya itu digeser sedikit, nilai Fx-nya itu bisa bergerak dengan sangat jauh. Fungsi apakah itu? Fungsi apa? Ada yang tahu? Kuadrat, Pak. Apa? Trigono. Trigono, Pak. Seperti apa? Fx sama dengan apa? Sin 1 per X. Fx sama dengan sinus dari 1 per X gitu ya. Ini kalau kita coba minta bantuan GeoGebra untuk menggambarkan gitu ya. GeoGebra plot 2D, kita coba minta bantuan GeoGebra untuk menggambarkan. Di sini loading ya. Oke, yes sama dengan sinus 1 per X gitu ya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, perhatikan ini gambarnya ini dia apa ya? Lihat rapat sekali gitu ya. Perhatikan ini gambarnya ini rapat sekali ya. Ini saya kalikan saja 100 ya supaya lebih ini. Oke, jangan 100 deh. 10 gimana? Ini tuh gambarnya rapat sekali begitu ya, lihat nih. Nah, di sekitar 0 nilainya berapa ya? Penasaran ya? Oke, coba kita hitung pakai Excel. Kita hitung pakai Excel. Tadi apa? 10 sama dengan 10 dikalikan dengan sinus 1 dibagi dengan ini. Ngomong-ngomong di sini pada bisa pakai Excel? Pada bisa pakai Excel? Enggak, Pak. Dikit-dikit. Belum jago, Pak. Ya, Cuma tahu dasar-dasarnya aja, Pak. Cuman tahu dasar-dasarnya saja ya. Yang saya tulis di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Di sini saya hanya tambah kali-kali pangkat biasa ya. Oke. Perbesar. Oke, sekarang katakanlah kita mau cari nilai di sekitar 0 ya. Kita mau cari di sekitar 0. 1 nilainya sekian, kalau 0,1 berapa? Oke, ini belum diterap. Minus 5, 0,01. Minus 5 juga 0,001. 8. 0,0001. 0,3. 0,00001. Gitu ya. Nah, di sini oke, saya buat 0,00011. Nah, ini lihat nih. Perhatikan. Perhatikan nih. Ini kan yang ini yang saya beri warna merah ya. Ini kan saya geser sedikit sebetulnya ya. Dari sini ke sini saya geser sedikit, tapi nilainya berubah dari 4 menjadi 6. Oke, nilainya berubah dari 4 menjadi 6. Oke, saya geser lagi 0,00. Ini saya copy paste, katakanlah. Yang ini saya ganti jadi 0,5.
gitu ya. Ini berubah 6, 7 gitu ya. Jadi kelihatan bedanya ya. Lihat kalau yang sebelah kiri, nilai X-nya itu diubah-ubah sedikit, nilai fx-nya itu tidak terlalu berubah banyak. Masih mirip-mirip saja. Sementara yang sebelah kanan, dia itu digeser sedikit, nilai fx-nya bisa berubah-ubahnya cukup tinggi. Gitu. Jadi inilah contoh suatu fungsi yang tidak mempunyai limit gitu ya. Yang pertama secara umum adalah karena dia terjadi lompatan. Salah satu contohnya adalah fungsi tangga. Yang kedua kalau dia itu terlalu banyak goyangan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak mau bertanya, Ya. itu grafik yang terlalu banyak goyangan walaupun di zoom terus-menerus bakal tetap terlalu terkumpul begitu Pak, atau itu bagaimana? Bagaimana Walaupun di zoom pertanyaannya? Oh iya, iya. Kalau di zoom terus-menerus. Iya, Grafik. sebetulnya sangat rapat gitu ya, walaupun di Zoom juga dia tetap rapat gitu ya. Kalau di Zoom juga tetap rapat, itu dari segi visual gitu ya. Dari segi visual. Dari segi numerik, dari segi angka, kalau kita hitung pakai kalkulator ya seperti ini gitu ya. Jadi nilai limitnya berapa gitu pertanyaannya. Kalau nilai fx-nya loncat-loncat, dari 4, 6, 7, ini bisa minus lagi nih sebetulnya nih. Saya tambahkan ya. No. Oke, terlalu kecil. Kenapa error kan? Oke, tuh jadi 9 gitu ya. Jadi 9. Oke, ya. Itu ya apa namanya? Di sini cukup nilainya itu lompat-lompat gitu ya, lompat-lompat yang membuat membingungkan gitu ya. Sehingga dikatakan nilai limitnya tidak ada. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu tadi kita limit secara intuitif ya. Itu tadi limit secara intuitif. Gitu. Ini contohnya, limit tidak ada jika terjadi lompatan. Contoh fungsi tangga. Kemudian yang kedua, contoh katakanlah fx sama dengan, hapus saja. Katakanlah fx sama dengan 10 dikalikan dengan sinus 1/x. Oke, ada pertanyaan? Pak mau, kan di fungsi tangga itu hanya ada juga yang limitnya itu tidak lompat, seperti misalkan mendekati x mendekati 1,5. Itu jadi ini limitnya ini di fungsi tangga itu berlaku untuk beberapa bilangan saja, atau jika suatu limit memang sudah termasuk dalam kategori ini maka semua bilangannya itu tidak terdefinisi atau bagaimana? Sejujurnya suaranya putus-putus, Syarif. Apa koneksi saya atau ya bagaimana? Yang di fungsi tangga itu kan tidak semua bilangannya itu lompat-lompat. Contohnya bilangan 1,5 itu. Betul. Jadi definisi limit ini harus juga memiliki kayak batasan daerah asalnya yang dimana tidak terdefinisi atau bagaimana? Oke, bagus. Jadi sebetulnya di fungsi tangga itu gitu ya. Sebentar. Ini saya tambahkan dulu. Oke, jadi sebetulnya yang barusan itu bagus, ini pertanyaannya. Di sini apa barusan ya? Katakanlah di sini saya punya fungsi tangganya tadi seperti ini ya. Gitu. Kemudian ini. Gitu ya. Ini 1, ini 2. Di sini dia tidak punya limitnya di mana? Di sini dia tidak punya limitnya di posisi dia terjadi lompatan. Gitu ya. Pada X yang terjadi lompatan. Sekarang kalau ditanya berapa limit X menuju 1,5 dari fx
adalah berapa? Kalau di sini di sekitar 1,5, di sekitar 1,5, apakah dia terjadi lompatan? Tidak terjadi lompatan. Jadi nilai limitnya 2. Gitu. Oke. Jadi di sini tidak punya limitnya pada X yang terjadi lompatan. Itu untuk fungsi tangga. Gitu. Kalau di tempat yang tidak terjadi lompatan, limitnya ada, ya ada. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau ya, Pak. Ya. Kalau contohnya fungsi trigonometri gitu, Pak, misalnya fx pada sin x gitu, itu kan periodik gitu, Pak. Oke. Itu termasuknya itu sifat yang pertama atau sifat yang kedua, Pak? Tidak Ya, masuk maksud dari dua-duanya. segi grafik. Oh, Tidak gitu. masuk dua-duanya. Dia masih punya limit di setiap titik. Fx sama dengan sin x itu punya limit di setiap titiknya. Karena dia tidak ada yang lompat, tidak goyangannya juga tidak terlalu banyak. Gitu ya. Betul. Oh. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya. Ya. Ini kan ada 2 jenis syarat apa tadi? Ya syaratan yang pertama itu kan enggak terjadi jika adanya tidak terjadi jika adanya lompatan. Nah, berarti limit itu tuh parameternya itu jika memang ketika kita melihat sebuah fungsi itu terus kayak ada kayak cuma satu aja yang dia tuh terjadi lompatan, itu berarti udah tidak ada limit lagi ya Pak, kayak gitu. Atau setiap fungsi itu sebenarnya kalau misalkan emang dia dia tuh punya lompatan, berarti dia tuh bakal secara periodik itu bakal punya lompatan terus kayak gitu, atau gimana? Enggak, dalam hal ini sebetulnya kalau kamu membahas apakah suatu fungsi itu yang punya lompatan satu kali apakah bisa lompat lagi berikutnya, tergantung dia mendefinisikan fungsinya seperti apa. Oke, tergantung mendefinisikan fungsinya seperti apa. Gitu, itu kalau kita membahasnya lompatan gitu ya. Ada nggak fungsi yang lompatnya cuma satu kali? Ya ada. Ada ya, kita definisikan saja suatu fungsi yang lompatnya satu kali. Gitu, bisa kita definisikan. Gitu. Jadi misalkan fungsi yang dari segi grafik gambarnya seperti ini. Katakanlah nilainya seperti ini gitu ya. Kemudian di C gitu, tiba-tiba dia nilainya lompat menjadi seperti ini. Apakah dia punya limit di C? Tidak punya. Limit di C tidak punya. Apakah dia punya limit di titik D? Punya. Karena kan di sekitar D di sini tidak terjadi lompatan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang pertanyaannya adalah tadi ya. Tadi kan kita itu X menuju 1,5. X dekat ke 1,5. Apakah 0,1 dekat ke 1,5? Apakah 0,1 dekat ke 1,5? Kenapa? Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan bahwa limit X menuju 1,5 dari Fx ada atau tidak gitu. Kalau 0,1 kita katakan dekat ke 1,5, maka limit X menuju 1,5 dari Fx sama dengan 2 ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nilai fungsinya di 0,1 nilainya berapa? F 0,1 nilainya berapa? 1. Dibulatkan ke atasnya jadi 1. Gitu ya. Makanya di sini dekat di sini tuh ini sesuatu hal yang penting. Dekat jauh itu sesuatu hal yang penting. Oke. Oleh karena itu sebentar. Ini kenapa jadi ada roti ya? Kenapa jadi ada seblak? Oke. Sebelum ke definisi limit yang baru begitu ya. Di sini ada contoh lagi gitu ya, pengkajian limit lebih dalam. Jadi ada contoh dulu, di sini diberikan persamaan Y sama dengan X gitu ya. Jika X-nya berada di antara 8,9 dan 9,1,
pada rentang berapa nilai Y. Gitu ya. Ini kita tinggal bisa hitung pakai kalkulator gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan diberikan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Kalau nilai X-nya berada pada rentang 2,9 dan 3,1, maka pada rentang berapa nilai Y. Gitu ya. Ini sama sebetulnya yang bawah dan yang atas. Cuma beda fungsinya. Kemudian yang ketiga, misalkan diberikan persamaan Y sama dengan X. Pada rentang berapa X? Lihat bedanya. Pada rentang berapa X? Pada rentang berapa X agar nilai Y-nya ada di sekian. Kemudian yang ini juga sama. Pada rentang berapa X agar nilainya berada di sekian. Gitu ya. Oke. Pada rentang berapa? Ada yang bisa jawab? Yang mana ya? Yang nomor 1 dulu deh. Yang nomor 1 dulu, yang ini. Diberikan persamaan Y sama dengan X. Pada rentang berapa nilai Y-nya? Oke, kebetulan sama ya. Y-nya ya kebetulan ya sama saja. Lebih dari 8,9 dan kurang dari 9,1. Kemudian yang berikutnya, kalau yang ini diberikan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jika nilai X-nya berada di antara ini, maka nilai Y-nya berada di antara mana? Nilai Y-nya berada di mana? Ya, dalam hal ini kita hitung saja 2,9 kuadrat dan 3,1 kuadrat yang kita tidak tahu nilainya, yang bisa dihitung pakai kalkulator gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau sekarang dibalik. Gitu ya. Kalau sekarang dibalik. Kalau diberikan persamaan Y sama dengan X, pada rentang berapa X supaya nilai Y-nya sekian. Sekarang diinginkan nilai Y-nya segini. Maka nilai X-nya pada rentang berapa? Sama, Pak. Kebetulan sama. Kebetulan sama, Pak. Kebetulan sama, gitu ya. Oke, kalau yang berikutnya, gitu ya. Pada rentang berapa yang ini? Pada rentang nilai X berapa supaya nilai Y-nya sekian? Akar 15,9 kurang Akar dari 15,9 kurang dari akar 15. akar 16. Oke. Dalam hal ini akar dari 15,9 akar dari 1,61 gitu ya. Coba saya hitung dulu ya pakai kalkulator, pakai Excel. Akar dari 15,9 SQRT 15,9. Oke, ini kita kopas 3,9 kurang dari sama dengan X akar 16,1 akar 16,1 4,012. Oke, ini sebetulnya pendahuluannya saja 4,012. Oke, oke, kita bulatkan saja, sepakat ya, kita bulatkan sampai 2 angka belakang koma ya. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kita bulatkan saja sampai 2, kita potong sampai 2 angka belakang koma jadi seperti ini, begitu ya. Oke, kita potong saja sampai 2 angka belakang koma menjadi seperti ini. Jadi X-nya itu berada di antara 3,98 dan 4,01. Gitu ya. Oke, nah sekarang di sini 3,98 X 4,01
ini tuh mirip dengan apa ya gitu ya? Mirip dengan apa ya yang pernah kita pelajari ya kemarin-kemarin? Mirip dengan sesuatu apa yang pernah kita pelajari kemarin-kemarin? Mirip seperti ya domain, kemudian nilai mutlak begitu ya. Mirip seperti yang kemarin kita pelajari ini seperti nilai mutlak begitu ya. Oke. Kalau begitu perhatikan di sini saya mau membuat di sini 3,98. 3,98 itu 3,99 dikurangi 0,1, betul? Dikurangi 0,01 maksud saya, betul? Betul, Pak. Oke. 4,01 itu adalah 4 ditambah 0,01, betul? Betul. Kemudian di sini juga saya bisa saja buat di sini 3,98 itu adalah 4 dikurangi 0,02 X 4 ditambah 0,02. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu bukan 4 tambah 0,02. Iya, 0,1. Oh iya. Sorry. 4 ditambah 0,01 ya? Ya. Oh, oke. Iya. Tapi di sini ini saya menuliskan hal yang lain saja. Tulis katakanlah saya inginnya ini saya membuat rentang 4 dikurangi 0,02 gitu ya. Dengan 4 ditambah 0,02 gitu ya. Di sini siapa X-nya? Gitu. Oke, nah yang ini saya tuliskan menjadi seperti ini. X dikurangi minus 0,02 X dikurangi 4 0,02. Kemudian ini saya tuliskan lagi menjadi mutlak X dikurangi 4 0,02. Boleh saya tuliskan seperti ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, kemudian yang satu lagi begitu ya. Yang satu lagi yang ini itu supaya 0,01 sebentar. 3,99 0,01. Oke, yang ini saya buat 4 saja. 4 dikurangi 0,01. Yang ini saya tuliskan menjadi minus 0,01 X 4 X dikurangi 4 maksud saya dikurangi 4 0,01. Ini kalau saya tuliskan menjadi mutlak dari X dikurangi 4 kurang dari 0,02. Oke, nah sekarang perhatikan di sini sampai sini dulu. Saya punya ini, saya punya yang merah, saya punya yang saya beri warna merah. Ya. Pak, maaf Pak, yang tadi yang kedua bukannya mutlak X kurang 4 kurang dari sama dengan 0,01 Pak? Sip, betul, kurang dari 0,01, saya salah tulis. Kemudian ini yang biru, kemudian ini yang ungu. Oke, perhatikan, saya punya yang merah, saya punya yang biru, dan saya punya yang ungu. Oke. Oke, di antara yang biru dengan yang ungu, pertanyaan saya adalah, di antara yang biru dengan yang ungu, mana yang mencakup yang termasuk di dalam yang merah? Mana yang termasuk di dalam yang merah? Di antara yang biru dan yang ungu, mana daerah yang termasuk di dalam yang merah? Yang ungu, Pak. Yang ungu. Kenapa yang biru? Yang biru termasuk atau tidak? Yang ungu, Pak, yang ungu. Yang ungu termasuk di yang merah. Pertanyaannya, kenapa yang biru termasuk atau tidak?
Soalnya yang biru bisa 4,02. Yang biru bisa berapa? Bisa sampai 4,02. 4,02. Bisa 4,02. Oke, jadi kalau saya gambarkan di garis bilangan gitu ya. Ini kalau saya gambarkan di garis bilangan, perhatikan. Saya buat katakanlah di sini 4. Di sini berapa? 4,01. Di sini adalah 4,02. Di sini 3,99. Di sini 3,98 gitu ya. Daerah yang merah itu yang mana? Daerah yang merah itu adalah 3,98 sampai 4,01. Jadi saya buat seperti ini ya. Ini yang merah. Ini yang merah. Kemudian daerah yang biru itu yang mana? Daerah yang biru adalah yang ini ya. Betul ya? Betul. Kemudian daerah yang ungu itu adalah yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, artinya kalau saya tanya, kalau kembali ke pertanyaan asal, pada rentang berapa X agar nilai 15,9 diberikan persamaan Y sama dengan X kuadrat, pada rentang berapa X agar nilai Y-nya berada di antara 15,9 dan 16,1. Kalau saya ingin menyatakan daerah X-nya dalam notasi mutlak, saya menyatakannya dalam notasi mutlak, saya pilih yang mana? Pilih yang biru atau pilih yang ungu? Yang ungu, Pak. Yang ungu. Kenapa yang ungu? Soalnya kalau yang biru ada sebagian yang di luar daerah jangkauan nilai tersebut, Pak. Oke. Kalau saya buat lagi area yang hijau, katakanlah di sini. Kalau saya buat lagi di sini area yang hijau, katakanlah di sini 3,995, di sini 4,005, gitu. Boleh saya buat seperti ini, X dikurangi 4. Boleh? Saya buat daerah baru yang hijau? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Sekali lagi, di sini inginnya menjamin bahwa nilai Y-nya berada di antara 15,9 sampai 16,1. Jadi ketika saya punya daerahnya lebih kecil dari yang sesungguhnya tidak masalah, karena dia akan tetap menjamin bahwa nilainya berada di antara 15,9 dan 16,1. Seperti itu. Ini terkait dengan nilai mutlaknya gitu ya. Nah, ini akan kita pemahaman nilai mutlak ini yang kita butuhkan untuk definisi limit secara matematis. Gitu. Oke. Sekali lagi, yang tadi dibahas di awal itu definisi limit secara apa? Intuitif ya. Definisi limit secara intuitif. Tadi itu ada apa? Jika X dekat ke C, dekat itu seberapa dekat? Dekat itu seberapa dekat? Ini hal-hal yang tidak jelas gitu ya, secara intuitif gitu. Nah, di sini kita berikan definisi limit secara matematis gitu ya. Yang ini tadi dibaca apa? Yang ini tadi dibaca apa? Limit X menuju C, X menuju C atau X mendekati C dari Fx sama dengan L. Artinya adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga Fx dikurangi L kurang dari epsilon, asalkan X dikurangi C kurang dari delta.
atau disingkat, jika X dikurangi C kurang dari delta, maka Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Oke. Jika X dikurangi C kurang dari delta, maka Fx kurang dari epsilon. Ini tuh seperti apa? Ini tuh seperti yang tadi kita diskusikan. Gitu ya. Jika X kurang dari 4, jika mutlak X kurangi 4 kurang dari 0,005, maka Fx dikurangi L-nya itu dijamin berada di dalam suatu range nilai tertentu. Gitu. Oke. Nah, dalam hal ini delta ini adalah suatu bilangan positif yang berpadanan dengan epsilon. Delta merupakan suatu bilangan positif yang berpadanan dengan epsilon. Artinya kalau epsilonnya diganti, maka deltanya juga boleh berganti. Maka deltanya juga boleh berganti. Oke, mulai dari sini kita perlu hati-hati ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini contohnya, kalau delta bisa saja sama dengan epsilon, delta bisa saja sama dengan akar epsilon. Delta bisa saja sama dengan epsilon per 5. Bergantung pada nilai epsilonnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, jadi delta itu perbedaan antara nilai yang X dimasukkan dengan nilai limit yang mendekati, dan sedangkan epsilon itu perbedaan nilai fungsi sesungguhnya dengan nilai mendekati, Pak. Betul sekali. Ya, Pak. Betul sekali, Syarif. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung contoh ya, supaya lebih paham. Misalkan saya punya Fx sama dengan 2x ditambah 1. Misalkan saya punya Fx sama dengan 2x ditambah 1. Buktikan bahwa limit x menuju 3 dari Fx sama dengan 7. Buktikan bahwa limit x menuju 3 dari Fx sama dengan 7. Nah, di sini, di bab 1.2, kita sudah tidak menggunakan definisi limit yang intuitif lagi. Kita tidak menggunakan definisi limit yang intuitif lagi. Artinya kita tidak menggunakan kalkulator lagi di sini. Gitu ya. Kita tidak menggunakan kalkulator lagi. Di sini kita menggunakan definisi limit yang secara matematis, yaitu yang tadi. Yang tadi itu yang mana? Nah ini, untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga Fx dikurangi L kurang dari epsilon asalkan bla bla bla, yakni ini. Gitu ya, ini kita pelan-pelan saja ya. Oke, kita Oke, kita mau membuktikan yang ini ya. Oke, tadi definisi limitnya saya taruh di atas sini. Supaya kita bisa melihat langsung. Ini saya perbesar area. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Oke. Di sini kita baca ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan. Epsilon lebih dari 0. Beri saya satu contoh epsilon. Beri saya satu contoh epsilon. 2, Pak. Oke, misalkan epsilon sama dengan 2.
Untuk setiap epsilon yang diberikan, terdapat delta yang berpadanan. Oke, misalkan epsilon sama dengan 2, maka ada delta. Deltanya berapa? Kita belum tahu. Ada delta yang berpadanan. Jadi pertanyaan kamu tadi itu sebetulnya akan digunakan untuk latihan ini. Untuk epsilon 2, ada delta yang berpadanan yang belum tahu berapa, tetapi sedemikian rupa sehingga gitu ya. Jika X dikurangi C, di sini C-nya berapa? 3 berarti ya. Di sini C-nya 3, maka Fx-nya berapa ini? 2X ditambah 1, dikurangi L-nya berapa? 7, akan kurang dari 2. Gitu. Oke? Sampai sini bisa mengikuti? Oke, jadi di sini misalkan epsilonnya 2, ada delta sekian. Nah, tugas kita adalah mencari nilai deltanya. Tugas kita adalah mencari nilai deltanya. Gitu. Kalau epsilonnya 2, delta yang berpadanan dengan epsilon 2 itu berapa? Nah, sebetulnya ini kalian sudah mengerjakannya secara lancar. Ingat nggak? Ingat nggak kalian sudah pernah mengerjakan barang ini? Di pembuktian kalau nggak salah, Pak. Ya, yang kapan itu? Pertemuan kedua, Pak. Pertemuan kedua ya. Kalian sudah mengerjakannya secara lancar, gitu ya. Jadi coba kita lihat. Coba saya buka dulu yang kalian kerjakan. Mana ya? Nah, ini ya. Kalian sudah pernah mengerjakan ini ya, ingat ya? Ingat ya, betul ya, ingat? Ingat? Oke, dibaca lagi. Dibaca lagi. Jadi sekarang misalkan epsilonnya 2. Di sini dikatakan harus ada delta. Harus ada delta sama dengan titik-titik yang menjamin bahwa kalau X dikurangi 3 kurang dari delta, maka 2X tambah 1 kurang 7 harus kurang dari 2. Pertanyaannya berapa deltanya? Bagaimana cara kalian dulu mencarinya? Pakai sifat nilai mutlak, Pak. Bagaimana itu? Kan ini 1 kurang 7 jadi 6, nanti jadi 2X kurang 6, dikeluarkan 2, baru 2 bisa keluar dari nilai mutlak, baru dibagi kedua ruas. Oke. Jadi delta sama dengan 1. Oke, bagus. Di sini saya tulis dapur ya. Di sini saya tulis dapur. Di sini tuh kita punya apa? 2X dikurangi 6 kurang dari 2, betul ya? 2X dikurangi 6 kurang dari 2 ya, dari yang merah ini, betul? Betul ya? Kemudian menggunakan sifat nilai mutlak, 2-nya saya keluarkan ke luar gitu ya. 2-nya saya keluarkan keluar, jadi X dikurangi 3 kurang dari 2. Betul? Bisa mengikuti sampai sini? Bisa, Pak. Kalau begitu saya punya X dikurangi 3 kurang dari 1, betul? Betul, Pak. Betul ya? Oke, kalau begitu, ini dapur ya, sekali lagi ini dapur. Kalau begitu saya dapat kesimpulan bahwa dapurnya saya simpan di sebelah sini. Kalau begitu saya dapat kesimpulan bahwa di sini deltanya itu berapa? Ada delta sama dengan berapa? Sama dengan 1. Gitu ya. Dari mana saya dapatkan 1 ini? Dari dapurnya. Gitu ya. Kalau begitu pilih delta sama dengan 1. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi gini, misalkan epsilon sama dengan 2, maka ada delta sama dengan 1 yang menjamin bahwa jika
0, X dikurangi 3 kurang dari 1, maka 2X tambah 1 dikurangi 7 kurang dari 2. Gitu. Oke? Pak, Ya. memastikan jadi kalau untuk definisi limit ini semakin kecil nilai epsilon dan semakin kecil nilai delta, semakin bagus ya atau gimana? Oke, pertanyaan Syarif itu bagus. Sebelum ke sana ada pertanyaan yang lain dulu nggak? Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu sebentar. Sebelum menjawab pertanyaan kamu, saya ingin ini dulu. Jadi ini kan dapurnya pilih delta sama dengan 1. Nah, sebetulnya pernyataan ini masih harus kita buktikan gitu ya. Buktikan bahwa limit X menuju 3 fx sama dengan 7 itu memenuhi pernyataan ini. Cara membuktikannya, ingat dulu kalian yang pernah kalian kerjakan ya. Kalian itu dulu mengerjakannya secara lancar dulu ya. Gitu ya, pilih delta sama dengan sekian, apakah pilihan Nadif ini benar gitu ya. Dulu ingat ya ini ya. Oke. Jadi di sini makanya di sini saya tuliskan ini dapur. Nah, untuk buktinya sendiri bagaimana bukti begitu ya. Buktinya adalah ya di sini kita buat seolah-olah kita tuliskan lagi yang dapurnya. Kita tuliskan lagi yang dapurnya tetapi alurnya terbalik gitu ya, alurnya mundur. Karena kan kita bergerak dari kiri ke kanan. Jika yang kiri maka yang kanan, gitu ya. X minus 3 kurang dari 1, ini saya apakan? Kedua ruas kali 2, gitu ya. Kita peroleh apa? X minus 3, 2X minus 3 kurang dari 2, gitu ya. Setelah ini apa lagi? Setelah ini ya ini jadi apa? 2X kurang 6 kurang dari 2 gitu ya. Kemudian dari sini dimanipulasi saja nih jadi 2X dikurangi 7. 2X dikurangi 1 ditambah 7 gitu ya, kurang dari 2 gitu ya. Sehingga ini jadi apa? Ini tuh apa? Fx dikurangi dengan L. Gitu. Kurang dari epsilon. 2X Gitu. 1. Epsilonnya 2 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sebelum menjawab pertanyaan Syarif, saya mau lanjut dulu. Silakan, Robi mau tanya apa? Itu kayaknya salah tulis, Pak. Ada 2X plus 1, Pak. Minus 7. Oh, oke. Terima kasih. 2X tambah 1 kurang 7. Bagus, terima kasih. Makasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan Syarif, saya mau ini dulu. Di sini kan dikatakan apa definisinya? Untuk setiap epsilon lebih dari 0. Tadi kita ngapain di sini? Epsilonnya berapa? 2. Apakah itu sudah representatif untuk setiap epsilon lebih dari 0? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau misalkan, kalau begitu saya usul Pak epsilonnya ganti jadi 1, Pak. Oke, kalau epsilonnya jadi 1, deltanya berapa? Delta yang berpadanan. Oke, kita ke dapur lagi. Epsilonnya jadi 1 ya. Artinya ruas kanannya jadi kurang dari 1, sehingga ini jadi 1/2 gitu ya. Kalau begitu pilih deltanya 1/2 gitu ya. Oke, kalau begitu maka ada ya. Di sini perhatikan ada. Ingat ya, ada. Artinya bisa banyak ya. Seperti yang dulu kita diskusikan ya, pilihan ini ya. Bisa banyak begitu ya. Tetapi yang diambil ya 1 saja gitu ya. Gitu. Di sini berarti berapa? 1/2. Di sini jadi 1 gitu ya. Gitu. Ini 1/2. Di sini jadi 1, di sini jadi 1, di sini jadi 1. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Yang tadi kan epsilonnya 2, sekarang epsilonnya 1. Apakah itu sudah representatif untuk semua epsilon? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau begitu ya sudah, kalau begitu jadi kan di sini definisi ini harus berlaku untuk nilai epsilon yang berapapun. Kalau begitu ya sudah, kita tidak usah tembak bilangan. Langsung saja di sini
di dapurnya kita hitung 2x kurang dari 6 gitu. Ini yang kalian lakukan kemarin gitu. Sehingga ini menjadi 2x kurang dari 6 kurang dari epsilon, 2 kali x minus 3 kurang dari epsilon. Ini kelihatan nggak? Kurang besar nggak? Sehingga saya pilih kalau begitu pilih deltanya sama dengan setengah epsilon gitu. Jadi ini dapur ya, dapurnya ada pertanyaan, dapurnya dulu. Dapurnya tidak ada pertanyaan. Oke, kalau dapurnya tidak ada pertanyaan, jadi sekarang di buktinya bagaimana? Misalkan epsilon lebih dari 0 gitu, epsilonnya bisa berapapun sekarang, maka ada delta, delta yang sama dengan berapa? Sama dengan setengah epsilon gitu ya. Maka ada delta sama dengan setengah epsilon yang memenuhi definisi limit gitu. Buktinya bagaimana? Buktinya ya ini epsilon gitu ya. Deltanya kan sama dengan setengah epsilon ya. Oke, kita berangkat dari kiri. X minus 3 kurang dari setengah epsilon, kedua ruas saya kalikan 2, begitu ya. Kedua ruas saya kalikan 2, jadi 2x kurang 3 kurang dari epsilon, jadi mutlak 2x kurang dari 6 kurang dari epsilon, jadi ini 2x tambah 1 kurang dari 7 kurang dari epsilon, jadi fx dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi terbukti sekarang, terbukti bahwa dia memenuhi definisi limit. Artinya kalau di sini sudah terbukti dia memenuhi definisi limit, artinya terbukti bahwa limit x ini menuju 7 sama dengan 7. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi semua yang kita pelajari itu dari bab 0 itu nyambung ya. Semua yang kita pelajari dari bab 0 itu nyambung. Kenapa sih tiba-tiba ada latihan di bab 0 seperti itu gitu ya? Karena itu saya persiapkan untuk kalian menghadapi latihan berikutnya gitu. Gitu. Dipersiapkan untuk itu. Bahkan semua yang ada dari sekarang itu akan ada sampai akhir materi matematika 2A. Oke, jadi pastikan itu kalian kita itu benar-benar paham. Kalau tidak paham di sini tidak paham, nanti menggelembung, ketidakpahamannya semakin besar, terus tiba-tiba pecah gitu ya. Mau memastikan, jadi alasannya kenapa misalkan limit x mendekati 3 sama dengan 7, limit x mendekati 3 kita tidak boleh menggunakan 3, karena kalau kita substitusi ini sama dengan 0 nanti, jadi epsilonnya sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan itu alasannya Pak. Kenapa definisi limit tidak boleh menggunakan sama dengan X yang mendekati begitu? Bukan. Tidak seperti itu, Syarif. Jadi definisi sekarang di sini kan limit itu X-nya menuju 3 ya. Di sini kita tidak mengatakan X-nya sama dengan 3. Di sini kita tidak membahas untuk X yang sama dengan 3. Gitu. Oke. Jadi tidak seperti itu. Di sini untuk X yang menuju 3. Definisinya seperti itu. Itu definisi dari limit. Oke. Pun nanti ada sifat-sifat limit yang akan menjadi yang Syarif katakan tadi. Tapi tidak kita bahas hari ini. Oke. Nanti ada sifat-sifat dari limit. Biasa kan setelah ada definisi muncul sifat-sifat gitu ya. Gitu. Muncul teorema dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi di sini ini adalah definisi dari limit. Dan untuk membuktikan bahwa suatu fungsi punya limit, maka kita perlu melakukan yang barusan kita lakukan, gitu ya. Yang sebetulnya hal ini sudah kita lakukan minggu lalu, gitu ya. Tanpa kita mengetahui definisi limit, kita sudah
melakukan ini minggu lalu, gitu ya, tanpa kita mengetahui definisi limit. Oke, ada pertanyaan? Silahkan dibuka lagi salin dia kita yang minggu lalu ya. Kalau kadang-kadang nambah sesuatu istilah jadi bingung gitu ya. Padahal sebelumnya kita sudah pernah belajar. Oke, ada pertanyaan? Bapak maaf mau nanya. Ya, silakan. Ada dua di Pak. Yang TPB 19 itu masih Pak atau gimana? Oh, Kan masih? Tadi itu saya ngecek yang latihan 05 sama yang 07-nya tuh udah ditutup sama bapaknya kemarin. Itu belum diganti sama asisten saya. Oh, berarti minggu ini tetap ada tugas itu. Tetap ada. Oke, ada Masih, lagi Pak. pertanyaan? Yang minggu ini sampai latihan berapa, Pak? 07. Yang ini kayaknya belum masuk dulu aja. Yang ini belum masuk ya. Sampai 07 saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, ini latihan ya, silahkan kalian coba buktikan begitu ya. Silahkan coba kalian buktikan ini. Buktikan bahwa limit ini sama dengan 5, buktikan bahwa ini, buktikan bahwa ini, buktikan bahwa ini, itu, dan seterusnya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya terkait dengan LMS, nanti akan diatur oleh asisten saya. Hari ini seharusnya sudah beres diatur. Pak, Silakan. mau nanya Pak, Ya, Hanson. kalau YouTube yang rekaman Zoom itu channelnya yang mana ya Pak? Oke, itu